datang menghadiri diskusi bersama DPC Kabupaten Siak. Di sini ada Ketua, Bapak Dewan Anggota 10, beserta sekretaris dan jabatan-jabatan lainnya. Hari ini telah memberikan SK secara langsung dari DPP ke DPC Kabupaten Siak. Untuk itu pertanyaannya kepada Pak Ketua DPC Kabupaten Siak, bagaimana menurut Bapak ke depannya langkah apa yang Bapak tempuh untuk memajukan DPC Kabupaten Siak? Untuk memajukan DPC Perkumpulan Pers Daerah seluruh Indonesia dan Kabupaten Siak, kita akan bersinergi dengan pengurus dan bersama-sama dan satu hati untuk menjalankan organisasi PPDI di Kabupaten Siak sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Itu pun semua kita lakukan, tetap ada koordinasi yang baik dengan Ketua DPP PPDI Pusat. Untuk itu yang pertama sekali kami akan melakukan audiensi dengan Bupati Siak, stakeholder Kabupaten Siak, supaya keberadaan PPDI Kabupaten Siak bisa dan sudah resmi dan juga diketahui oleh pemerintah Kabupaten Siak baik pun tingkat kabupaten maupun kecamatan. Itu yang kita harapkan, supaya ada hubungan yang harmonis antara pemerintah dengan organisasi PPDI yang ada di Kabupaten Siak. Karena apapun katanya, kehadiran organisasi PPDI Kabupaten Siak yang saat ini, kita harus bermitra dengan pemerintah untuk memajukan program pemerintah Kabupaten Siak yang sudah dijalankan saat ini. Dan juga kita harus sebagai jurnalis yang didaungi oleh organisasi PPDI Kabupaten Siak, harus kita bisa bekerja sesuai dengan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 99. Dan juga kita sebagai social control harus benar-benar bekerja sesuai dengan organisasi. Jangan kehadiran kita sebagai pers yang ada di Kabupaten Siak yang di bawah naungan PPDI, jangan sebagai monster kehadiran kita di dalam lingkungan masyarakat. Kita harus dekat dengan masyarakat dan juga harus menampung aspirasi masyarakat. Itu harapan kita ke depan. Kita harus disayangi masyarakat dan juga bermitra dengan pemerintah untuk menjalankan program-program yang mensejahterakan masyarakat ke depan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Pak. Untuk Bapak Ketua Umum Pak Ferry Sibarani, bagaimana Pak untuk dukungan atas terbentuknya DPC Kabupaten Siak ini, apa harapan Bapak untuk depannya? Harapan kita ke depannya tentunya bahwa DPC Siak ini siap dan mau dan kemudian berkemauan keras untuk melaksanakan semua instruksi dan program kerja yang memang master plan-nya sudah disiapkan dari kita di DPP. Karena keberadaan DPC, bahkan DPD tingkat provinsi pun adalah perpanjangan tangan kita untuk dapat secara bersama-sama melaksanakan program kerja, ya, yaitu yang kita rangkum menjadi RENSTRA, yaitu rencana strategis organisasi, untuk dalam rangka mempersiapkan semua strategi-strateginya. Beberapa poin nanti banyak di situ kita akan akumulasikan dan kita akan lakukan nanti, jabarkan satu-satu yang mana satu yang mulai bisa dilaksanakan dalam waktu dekat. Tapi yang paling intinya adalah bahwa PPDI kan adalah organisasi pers. Jadi organisasi pers ini domainnya itu adalah bagaimana meningkatkan kehidupan pers itu sendiri melalui program-program, di antara lain misalnya nanti kita ada pelatihan jurnalistik, bagaimana memberikan banyak hal yang mungkin sifatnya terupdate, karena kita tidak boleh tetap berpegang hanya pada hal-hal yang substansinya yang misalnya yang masih konservatif. Karena apa? Waktu zaman ke zaman itu drastis berubah, ya. Jadi perubahan segala sesuatu begitu deras, ya. Bahkan undang-undang pers kita sendiri sebenarnya kalau kita kaji hari ini secara perspektif hukum, ya, untuk landasan hukum bagi wartawan jurnalis itu sudah banyak kelemahannya. Jadi kenapa hari ini di Indonesia kalau kita lihat indeksnya itu banyak kasus-kasus kriminalisasi terhadap wartawan jurnalis atau media dalam hal memberitakan, itu karena
adanya sekarang banyak kelemahan di dalam undang-undang pers kita, sebab dengan keadaan zaman sekarang di era digitalis hari ini ya, itu sebabnya kenapa ada undang-undang sekarang, undang-undang ITE. Kenapa? Karena memang situasinya udah seperti itu, perkembangan globalisasi dunia dunia teknologi dan informasi, kita tidak bisa bendung lagi. Jadi pers di sini harus mengupgrade diri tentu dengan banyak strategi yang harus dilakukan, terutama di dalam edukasi. Jadi pertama tadi ada workshop, pelatihan, ada seminar, dan ada bahkan kita salah satu organisasi pers di Indonesia ini yang sudah MOU dengan LSP, yaitu lembaga pers, lembaga sertifikasi pers nasional ya, yang beraliansi dengan BNSP ya, Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang ada di Jakarta. Jadi itu lembaga negara ya. Jadi artinya legitimasinya itu langsung oleh negara, pemerintah kita memberikan sertifikasi, nanti pengakuan kepada semua wartawan jurnalis yang kita lakukan sertifikasi. Jadi kita program-programnya antara lain seperti itu ya. Jadi ada pelatihan-pelatihan. Jadi salah satu DPC Siap ini ya harus mempersiapkan diri dalam segala hal. Bagaimana nanti DPC Siap harus siap dengan program-program antara lain pelatihan, seminar, dan sertifikasi kompetensi profesi tadi ya. Jadi semuanya. Tapi kan sebelum disertifikasi tentu kita melakukan pelatihan workshop dulu tadi. Kenapa? Kalau kita sertifikasi seseorang kompetensi ya, tetapi sementara dia belum memahami, belum matang di dalam ilmu pengetahuan bidang tertentu itu, maka apa yang bersertifikasi, kompetensi apa? Nah makanya itu tidak bisa berjalan sendiri sertifikasi harus selalu di akhir. Setelah adanya program sebelumnya, jadi ada tahapan pelatihan, seminar. Kalau dia udah terlihat mampu, mandiri kemampuannya, kepengetahuannya, udah kompeten, barulah kita uji UKW, uji kompetensi wartawannya, tapi dalam rangka sertifikasi kompetensi wartawan SKW ya, yang dari BNSP. Jadi seperti itu kira-kira gambarannya program ke depan dan harapan kita bahwa harus siap. Sama dengan juga DPC lain, dengan DPD lain di Indonesia, semuanya nanti harus kita siapkan. Terima kasih Bapak Ketua Umum DPD. Apakah ada dari teman-teman, dari Bapak-Bapak